Halo Cinecrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau ngomongin film terbaru yang tayang minggu ini di bioskop. Dan alhamdulillah ini adalah film sci-fi yang cukup gua nanti-nantikan ya. Judulnya adalah The Creator. Ini adalah film yang didirect sama Gareth Edwards. Dan doi itu terakhir bikin film udah lama banget, yaitu Rogue One ya. Rogue One itu kan spin-off-nya Star Wars ya. Dia itu tahun berapa sih? 2016 ya kalau nggak salah. Sebelumnya dia bikin Godzilla, sebelumnya dia bikin Monsters. Jadi bisa dibilang ya Gareth Edwards suka banget sih sama genre science fiction ini. Jadi nggak heran project selanjutnya adalah The Creator. Meskipun premisnya terbilang formulaik gitu ya di film science fiction, kayak formula-formula yang udah sering dipakai gitu di film-film science fiction yang pernah kalian tonton. Tapi ini kayak angin segar aja sih buat gue pribadi gitu ya, yang emang udah lama banget nggak nonton film Hollywood science fiction yang world buildingnya itu bener-bener diliatin banget. Apalagi di sini doi bener-bener ngelibatin negara-negara di Asia katanya pas syuting ya. Kultur Asia kental banget di sini. Bahkan di sini settingnya aja disebut New Asia gitu ya, Asia yang baru. Jadi kayak semua tuh ngeblend di situ. Semua kultur, semua kebudayaan negara-negara Asia itu ada di situ. Bahkan ada Indonesia coy, tentu saja ada di sini gitu ya. Ntar lu nonton sendirilah kayak gimana. Tapi gue suka gitu di situ diliatin gitu kalau Asia ini jadi kayak center of artificial intelligence yang ditakuti sama Amerika gitu ya, karena suatu insiden ceritanya. Dan kalau lu nonton film ini pasti lu bakal inget banyak film science fiction yang populer sih, karena asli gue juga nonton itu kayak wah ini kayak Blade Runner, ini kayak apa ya, District 9, ini kayak Robocop, ini kayak Rogue One. Wah jelas itu Rogue One banget lah film ini. Pokoknya gue ngeliatin itu kayak kombinasi film-film science fiction populer yang coba diramu lagi sama Gareth Edwards jadi cerita yang fresh, yang bukan prequel, yang bukan sequel, yang bukan diangkat dari IP-IP yang udah ada gitu. Jadi gue cukup menikmatinya sih. Gue cukup mengapresiasi gitu gimana Gareth Edwards pengen menghidupkan lagi genre science fiction, thriller, action dengan cara yang lebih oke gitu ya. Di sini unsur dramanya juga cukup kental gitu, karena film ini bahkan diawali dengan hubungan antar manusia yang saling mencintai gitu ya, yang diperanin sama si John David Washington sama Gemma Chan. Nanti si John David Washingtonnya sebagai Taylor berusaha nyelamatin anak kecil, namanya itu Alfie, yang dia itu dibikin sama pencipta AI yang disebut The Creator, makanya jadi judulnya gitu ya. Jadi ya sepanjang film kita melihat si karakter Taylor ini berusaha melindungi si anak kecil ini, si Alfie ini gitu. Itu kan plot-plot yang sebenarnya mirip-mirip ya sama banyak film gitu, kayak Children of Men misalkan. Sambil di sini si Taylor ini diburu sama Amerika gitu ya. Amerika pokoknya jahat lah. Udah gak heran ya Amerika diliatin jahat gitu. Dan di sini Amerika dibantu sama teknologi yang sangat canggih sekali, namanya Nomad ya, pesawat yang ada di atas bumi yang bisa meluncurkan rudal gitu, dan dia tuh nge-scan daerahnya untuk diserang itu kayak gimana gitu. Itu keren sih, itu konsep yang menarik. Dan sekali lagi ngingetin gue ke banyak film science fiction ya, kayak film Oblivion yang Tom Cruise gitu ya. Jadi ada kapal induk alien di atas gitu diem nge-scan bumi. Ini juga model-model kayak gitulah, itu keren banget sih gue ngeliatnya. Terus ngingetin ke Elysium, balik lagi ya, film-filmnya Neil Blomkamp. Bener-bener keinget banget lah pas nonton ini. Jangan-jangan ini sebenarnya filmnya Neil Blomkamp, cuman dia nyuruh Gareth Edwards aja yang direct. Dan gua baca ternyata dia banyak pakai relocation gitu, dia nggak rely ke green screen, dan itu keren sih. Jadi dia itu syutingnya kayak di tempat-tempat asli aja gitu yang dia temuin pas dia lagi keliling Asia kali ya. Dan nanti pas udah selesai direkam, udah dah ditambahin visual effect gitu. Dan hasilnya ternyata meyakinkan. Gue pernah baca juga dia itu syutingnya pakai kamera Sony FX3 gitu, kamera entry levelnya Sony buat format full frame. Bangsat emang. Tapi hasilnya asli oke sih gue lihat. Ya emang tidak semegah IMAX ya, tapi dia tetap gitu. Dia bisa ngasih lihat dunia yang bener-bener advance gitu, dan dunia yang bener-bener nyatu gitu. Kultur dan teknologinya bersatu gitu. Bahkan di sini kita ngelihat ada robot biksu. Anjir, itu mantep banget men. Ada kuil robot. Dan itu tuh di situ banyak ornamen-ornamen kebudayaan-kebudayaan yang lama tapi digabung dengan teknologi yang modern gitu. Dan itu tuh semua meyakinkan. Oke banget sih gue ngeliat di sini world buildingnya, dan sinematografinya Greg Fraser juga mendukung sih kata gue. Doi kan jadi sinematografernya film Dune ya, tapi gue ngerasa di sini ngelihat nuansa film The Batman justru, karena ya itu dunia yang pengen diliatin tuh bener-bener grim, dark gitu, bener-bener kelabu banget. Combo yang cocok sih menurut gue sama Gareth Edwards gitu untuk mendukung visual dunia
yang sedang mengalami krisis kehancuran gara-gara AI gitu ya. Dan di sini juga ada scoring Hans Zimmer ya, yang menurut gue gimana ya, scoring Hans Zimmer itu sebenarnya selalu memorable ya di tiap film yang gue tonton. Cuman di sini kayaknya scoringnya nggak begitu mendominasi film sih, gue ngerasainnya gitu ya. Justru di sini gue suka pemilihan musik-musiknya sih. Bayangin, ntar ada lagunya Radiohead, man, Everything in the Right Place. Itu kan lagu dari album Radiohead yang Kid A ya, yang bener-bener dibikin pakai komputer. Jadi kayak, wow, asik banget men di film ini tuh, jadi kayak pas aja gitu. Dan momennya pas banget ketika si Taylor dan para pasukan Amerika ini mau menginfiltrasi suatu desa yang menyembunyikan si senjata pemusnah massal yang terbuat dari AI gitu. Jadi kayak anjing men, gila keren banget. Dan jangan lupa di sini ada musik dari band Indonesia yang pasti dijamin lu bakal bilang Indonesia coy gitu ya. Gue juga baru tahu sih, asli baru tahu pas nonton film ini dan baru tahu bandnya gitu. Si Gareth Edwards itu kan konsepnya emang menjelajah negara-negara di Asia gitu sambil meleburkan kultur-kultur yang ada ke film ini gitu. Salah satunya ya musik gitu, dan dia nemu musik Indonesia tahun 70-an gitu. Nama bandnya Golden Wing, gue juga baru tahu asli dari film ini. Dia bilang, kalau nggak salah gue pernah baca, dia bilang itu tuh kayak The Doors-nya versi Indonesia gitu. Dan di sini musik itu berkumandang pas adegan-adegan action yang terjadi. Pas nonton tuh jadi kayak anjir men, ini dia bisa ngegabungin nuansa retro sama nuansa masa depan dengan sangat apik asli. Banyak banget lah pokoknya percampuran akulturasi asli semua yang dilakukan si Gareth Edwards gitu, biar ngeliatin teknologi AI yang bersatu dengan manusia itu kayak gimana gitu. Tapi mungkin yang menurut gua kurang itu justru lebih ke ikatan emosional ya antara si karakter utamanya, si protagonis kita, si Taylor gitu, dengan si Alfie ini. Gua ngerasanya sih hubungan mereka bonding itu kayak kurang lama aja. Dari si Alfie ini nggak bisa berkomunikasi sama si Taylor sampai akhirnya dia lancar berkomunikasi, sampai akhirnya dia mengeluarkan ide-ide radikal gitu ya, kayak robot harus merdeka dan lain-lain. Itu kadang gue ngerasa kayak anjir out of the place banget anjing, tiba-tiba ngomong robot harus merdeka gitu. Dari obrolan yang biasa tiba-tiba langsung ke situ gitu. Itu tuh gue ngerasa kayak terlalu cepet sih gitu. Banyak hal yang pengen ditonjolin sih, jadi emang harus berbagi aja gitu. Makanya gue ngerasa klimaksnya pun kayak buru-buru aja sih gue ngerasanya gitu. Kayak tiba-tiba ya udah ayo kita harus hancurkan mereka di sini, lu ke ruang ini, lu kendalikan semua gitu. Tapi ya udah gitu, beres. Tapi overall ya gue tetap menikmati sih film ini sampai akhir gitu. Gue tetap bisa mengapresiasi visinya Gareth Edwards gitu untuk memperlihatkan apa yang terjadi gitu kalau manusia salah paham sama AI. Sebenarnya gue mengencourage sih sci-fi yang baru kayak gini di Hollywood gitu, karena gue udah mulai merindukan gitu ya. Ya Dune gak usah dihitung lah ya. Dune itu treatmentnya lebih kayak space opera drama yang berat banget gitu ya. Sisi science fictionnya ada, tapi kan tidak segamblang ini gitu. Kalau ini tuh bener-bener ya kayak film sci-fi klasik yang lu pengen nonton aja gitu, kayak Star Wars tapi versi yang lebih membumi aja gitu, enggak yang bener-bener wow teknologinya gila-gilaan banget. Dan kalau gue kasih skor kayaknya 8 deh. Gue cukup menikmati film ini karena emang gue menunggu banget sih sci-fi dari Gareth Edwards ya, dan ternyata pas nonton tidak mengecewakan gitu. Hal-hal yang gue kurang sereknya masih bisa dimaafkan gitu dengan tampilan film ini secara keseluruhan gitu, dengan presentasi yang cukup meyakinkan. Padahal ini bukan film yang berbudget gede banget gitu kan, tapi Gareth Edwards bisa gitu ngasih sesuatu yang bener-bener eye pleasing gitu. Silahkan komen menurut kalian gimana film ini. Apakah kalian suka film-film sci-fi old school seperti yang dibikin Gareth Edwards ini gitu ya. Dan ya udah, seperti biasa kalau udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa dukung Cinecrip di Saweria atau pakai super thanks. Ada tuh di bawah video, silakan. Dan kalian juga bisa join sebagai membership, udah dibuka ya. Shout out dulu buat yang udah ikut tier Bestie Cinecrip. Thank you banget, udah ada 3 orang kalau nggak salah. Namanya adalah Dodi Aswaria, thank you. Terus ada Kinandia Yosita, thank you juga. Terus ada Rahmah, thank you banget. Sobat Cinecrip juga thank you banget, udah banyak banget yang jadi Sobat Cinecrip. Pokoknya kalau kalian pengen konten-konten yang beda, yang menarik, yang mungkin tidak pernah dibikin sama Cinecrip, silakan cobain aja join membershipnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak di sana. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.